Terima kasih kepada protokol. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat bersama bertemu di kebaktian online ya pada minggu keempat ini di bulan Oktober, dan cuaca cukup cerah ya hari ini ya. Kemarin mungkin sempat beberapa hari kita hujan, dan tak terasa juga kita sudah memasuki bulan Oktober ya. Mungkin 3 bulan lagi kita sudah melewati tahun 2021 yang tentunya Bapak Ibu, kita sudah berulang tahun nih ya, sudah berulang tahun pandemi nih ya, sudah menjelang ulang tahun pandemi nih berarti ya. Karena kan mulainya kan sekitar bulan-bulan Desember itu sudah mulai ya, udah mulai di dunia tuh udah mulai Desember, dan di kita tuh Maret sudah mulai terkena. Baik, saya langsung saja pada hari ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan, yaitu jangan menilai buku dari sampulnya, atau kalau bahasa Sundanya itu don't judge a book by its cover gitu ya. Kalau bahasa Sundanya seperti itu tuh. Jadi jangan menilai buku dari sampulnya. Kalau saya kadang-kadang dari harganya gitu. Kalau mahal saya nggak beli kadang-kadang ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya dalam kehidupan ini ada kalanya kita menyukai sesuatu, atau mungkin ada yang mungkin tidak menyukai sesuatu gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya kita dalam hidup memang seperti itu. Baik, sebelum saya mulai mungkin ada sebuah cerita. Cerita ini cerita favorit saya. Jadi ini pernah juga saya ceritakan waktu kebaktian di Dharma Suka, itu sebuah waktu kebaktian offline. Jadi ada seorang guru yang mengajar matematika lah, hitung-hitungan lah ya, ke anak SD gitu ya, kira-kira anak SD kelas 1 lah. Si guru ini kemudian mengajar matematika. Sebut saja ada seorang anak namanya, supaya nggak mengganggu nama yang lain, namanya Iwan aja lah gitu ya, nama saya sendiri. Jadi si bapak guru ini bertanya kepada Iwan, Iwan, kalau kamu diberikan 2 jeruk, kemudian diberikan lagi 2 jeruk, kamu punya berapa? Kemudian Iwan diam sejenak, kemudian dia jawab, 5 Pak Guru. Kok 5? Ya, kemudian Pak gurunya bilang lagi gini, begini loh Iwan ya, Pak Guru memberikan 2 jeruk ya, ditambah 2 jeruk lagi. Jadi berapa tuh? Hitung ya, hitung nih. 5 Pak Guru. Masih jawab 5 juga begitu ya. Wah, mana nih? Kok diberikan 2 jeruk, berikan 2 jeruk lagi kok jadi 5? Ganti deh, ganti gitu ya. Diganti nih ya. Kalau begini Pak Guru rubah deh gitu ya. Diberikan nih. Kalau Pak Guru berikan 2 apel, kemudian diberikan lagi 2 apel, kamu punya berapa? Kemudian dia jawab berarti sejenak, kemudian Iwan menjawab, 4 Pak Guru. Nah, ini benar gitu ya. Ini benar nih. Nah, sekarang Iwan, kalau Pak Guru berikan lagi nih 2 jeruk, kemudian berikan lagi 2 jeruk, kamu punya berapa? Kemudian Iwan bilang lagi, 5. Nah, kok 5 lagi? Kok terbalik lagi nih gitu ya. Pak gurunya bingung nih. Pak gurunya bingung. Kemudian Pak gurunya bertanya kepada Iwan, Iwan, kenapa waktu Bapak tanya, kamu diberikan 2 jeruk, sama 2 jeruk, kamu jawabnya 5. Tapi waktu Bapak bilang 2 apel, berikan lagi 2 apel, kamu jawabnya 4. Apa yang membedakan gitu ya? Di mana bedanya gitu ya? Nah, kemudian si Iwan menjawab lagi, Pak Guru, ya, karena Pak Guru, si Iwan kemudian jawab nih, karena tadi pagi saya diberikan jeruk 1 sama mama saya, ada di dalam tas begitu katanya, ya kan? Oh iya, Pak gurunya baru, oh benar juga gitu ya. Kan dia bilangnya, Pak gurunya bilang, kalau diberikan, ya kan, bukannya 2 tambah 2, kalau dia mungkin ngajarnya 2 tambah 2,
Iwan pasti menjawab 4. Tapi kan ini diberikan, namanya anak kecil, itu diberikan nih, oh Pak Guru ngasih 2, 2 jeruk, ngasih lagi 2 jeruk. Sekarang Ustaz punya berapa? Kan ditanya begitu sama Pak Gurunya. Punya berapa? Ya 5 gitu ya. Kenapa? Kan Pak Gurunya ngasih 2, dikasih lagi 2. Nah, tapi mama saya kan ngasih 1 lagi tadi pagi. Berarti saya punya 5 jeruk. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang salah dalam hal ini? Ya tidak ada yang salah gitu ya. Pak gurunya nggak salah, Iwan nggak salah. Dan Pak gurunya baru tahu setelah Iwan menceritakan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang dalam hidup itu juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita suka menilai suatu kondisi atau bahkan menilai seseorang ya. Itu mungkin dari luarnya saja tanpa kita tahu ya apa ya di balik ceritanya. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tentunya bagi kita sebagai umat Buddha, ya seharusnya kita tidak boleh menghakimi seseorang ya walaupun dia tuh kelihatannya salah ya. Bener aja diomongin apalagi salah begitu ya kan. Nah, ini yang kadang-kadang apa ya, ya itulah namanya dalam kehidupan kita memang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita nggak bisa bilang orang itu, oh itu orang baik, ya. Ada cerita orang baik, udahlah nggak usah baik-baik, nanti matinya cepat begitu katanya ya. Mendingan jahat aja, nanti umurnya panjang begitu ya kan. Ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Belum ada statistik penelitian yang umurnya pendek-pendek itu yang berbuat baik. Ya, belum ada, ya kan. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan berbuat baik, ntar kita matinya cepat begitu ya, gitu ya. Padahal mungkin banyak juga orang yang maunya meninggalnya cepat juga gitu ya, ketimbang mungkin terbaring tempat tidur ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini tidak ada yang bisa kita pastikan. Kita semuanya ibarat ini adalah sebagai apa ya? Sebagai orang yang sedang menunggu ya, sedang menunggu di suatu ruang tunggu yang mau kita akan berangkat kemana, kita juga tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh menilai sesuatu kondisi ataupun orang itu dengan langsung kita, kamu begitu. Nggak bisa. Ya. Bahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman Buddha pun ada kejadian seperti itu. Ya. Ada kejadian seperti itu. Ya. Jadi ceritanya ini pada satu hari, ya, ada seorang upasaka, ya, bernama Mahakala. Mahakala ini biasanya pada hari Uposatha. Uposatha itu ya pada hari Uposatha itu biasanya Buddha akan menyampaikan ceramah gitu. Nah, si Mahakala ini pergi ceramah ya pergi mendengarkan ceramah ke Wihara Jetawana. Ya. Karena khotbah dharmanya malam ya Bapak Ibu sekalian ini biasa Buddha tuh menyampaikan khotbah itu malam gitu ya. Jadi kemudian pada saat itu juga si Mahakala ini menginap ya begitu. Jadi menginap ya, menginap. Nah, tapi pada pagi harinya si Mahakala ini pergi ke suatu kolam ya, dia mau cuci-cuci semuanya, bertemu dengan seorang pencuri. Pencuri ini lari ya, pencuri lari. Dia lagi cuci muka tuh di depan wiharanya. Nah, pencuri itu meninggalkan barang curiannya di dekat Mahakala dan Mahakala tidak tahu. Mahakala tidak tahu. Doang dia cuci-cuci muka, tahu-tahu loh, kok ada orang teriak-teriak, ada apa gitu ya. Begitu dia teriak, loh kok ada barang di sampingnya. Begitu dia baru bingung, ini barang siapa, ada orang udah mendekat, dipukulilah si Mahakala. Ya. Mahakala kemudian dipukulin ya sampai meninggal di tempat. Bukan hanya itu, ya. Mahakala itu dipukuli sampai mukanya tidak berbentuk gitu ya dan dihanyutkan ke sungai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian banyak orang kemudian ini siapa gitu ya yang meninggal itu kasihan sekali kok meninggalnya seperti itu mengenaskan gitu ya. Nah, ternyata ini kan yang kemarin mendengarkan khotbah Buddha malam-malam ya waktu kemarin malam kok meninggalnya mengenaskan. Dia kan orang baik ya kenapa meninggal seperti itu. Nah, kemudian cerita ini sampai juga ke telinga Buddha. Nah, kemudian Buddha mengatakan, para biku, jika kalian hanya mengetahui perbuatan baik yang telah ia lakukan pada kehidupan saat ini, tentunya ia tidak akan ditemukan meninggal dunia secara tidak layak. Tapi kenyataannya, ia harus menerima akibat perbuatan jahat yang telah ia lakukan pada kehidupan lampaunya.
pada salah satu kehidupan lampaunya, ya, dia lahir sebagai seorang anggota istana, ya. Nah, pada saat itu dia jatuh cinta pada istri orang lain, yang kemudian dia mengutus bawahannya supaya suami wanita itu dibunuh. Ya, setelah dibunuh, dibuang ke hutan lah, gitu ya kan. Nah, karena itulah perbuatan jahatnya pasti membuat seorang menderita. Nah, kita setelah itu kemudian Buddha membawakan syair 161 Dhammapada, kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri, timbul dari diri sendiri, disebabkan oleh diri sendiri, akan menghancurkan orang bodoh, bagaikan intan memecah permata yang keras. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menilai orang yang kemudian, ya, oh dia tuh meninggalnya kok seperti itu gitu ya, atau hidupnya kok seperti itu gitu ya, padahal dia orang baik. Nah, kita nggak bisa boleh bilang, oh dia ternyata mungkin dia tuh kok dia baik-baik saja gitu. Nah inilah dia Bapak Ibu sekalian. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik dalam kehidupan ini, ada satu yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah akibat karma buruk dari masa yang lampau. Itu yang tidak bisa kita hindari. Jadi suka atau tidak suka ya kita harus terima. Kita harus terima seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya Buddha mengajarkan agar kita juga tidak boleh ya, tidak boleh sombong ya kan. Karena apa? Ya kesombongan itu malah membuat apa? Kita menjadi tidak mau belajar, ya, tidak berusaha rendah hati. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya tentunya banyak cara agar kita bisa melakukan supaya kita berusaha rendah hati. Ya. Di antaranya apa? Ya tentunya banyak berbuat yang kegiatan-kegiatan sosial begitu ya. Sama seperti mungkin Vincent ini setiap minggu mungkin berapa kali ini mungkin di standby begitu ya, standby gitu ya. Tapi ya seperti itu ya. Menjadi pengurus entah entah di bagian apapun itu sebenarnya melatih kita untuk menurunkan kesombongan kita ya, menurunkan kesombongan kita ya. Tentunya mungkin oh dia kan manajer gitu ya, manajer kan di kantornya, kok kalau misalnya wihara, oh dia hormat atau apa begitu ya, karena dia pengurus gitu ya. Diomelin, ya dia diam aja, manajer kok gitu ya, mau ngomel saya pecat gitu ya kan. Tapi ketika di wihara, ya kita nggak bisa, ya kitalah pelayannya, ya kita mulai berusaha melayani. Jadi kan ya kita memang tanpa kita harus ya merasa kok kita tuh menjadi orang yang tinggi. Nah, dengan demikian kita juga tidak berusaha menghindari. Ya menghindari apa? Ya melakukan hal-hal yang seperti yang tema yang disampaikan. Ya, karena dengan gampangnya kita mungkin menilai orang itu, menilai kondisi seseorang itu dengan itu kamu sih gini gini, ya nggak bisa gitu ya. Karena kita bukan paranormal gitu ya. Oh, kenapa dia begitu ya? Kan nggak tahu, kita nggak ngerti. Karena kita punya tidak punya atau tidak tahu cerita apa di baliknya. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Ya, ceritanya setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ya, bahkan versi seseorang menghadapi satu kondisi dia bisa berbeda-beda. Ya. Kita nggak bisa bilang orang kemudian bilang oh itu malas ya atau apa gitu ya. Apakah dia malas? Belum tentu. Ya, kenapa dia bisa mungkin malas, mungkin dia tidak bersemangat? Karena mungkin ada sesuatu di balik itu. Ya. Kalau mungkin kalau dia misalnya nih usaha, ya mungkin pernah ditipu gitu ya kan, kemudian dia jatuh ya kan, ya mungkin membuat dia menjadi tidak semangat. Ya. Kalau dia bisa bangun, nah inilah yang mungkin ya memang harusnya seperti itu. Kenapa? Karena hidup itu bukan seperti video game yang kemudian kita nggak suka, kita simpen, di mana bagus kita simpen, nanti kalau jelek balik lagi gitu ya kan. Wah kalau hidup seperti itu semua orang pasti sukses. Ya. Kenapa orang bisa main game itu jago? Ya begitu kadang-kadang gitu ya. Dia pertama kan baru main game nih, ya kan. Kalau main game nih, dia nggak tahu tuh awal-awal, wah kalah. Lama-lama dia pinter gitu ya. Oh, musuhnya ini kalau saya main lagi dari ulang dah. Tapi begitu saya dapat yang bagus, saya save aja, saya simpen gitu kan. Mulai lagi nih. Oh, kalah, balik lagi gitu kan. Oh, bagus save gitu kan. Nah, seperti itu. Ya hidup nggak bisa seperti itu.
Ya, hidup tidak bisa seperti main game gitu. Oh, yang bagus kita simpan, kemudian jelek nggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kesombongan inilah yang harus diturunkan, ya, agar kita tidak mudah menilai satu kondisi, ya, menilai seseorang itu demikian mudahnya, ya. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita semua lahir dari karma kita sendiri. Iya, memang benar, ya, memang benar gitu ya. Karma sih, oh kan saya kan sukses kan karena saya sendiri. Kamu nggak sukses ya kamu gara-gara itu gitu kan. Oh, kamu gini nih. Kemudian jadi menghakimi. Ya tidak boleh gitu ya kan. Kenapa? Karena orang itu bisa bisa berubah. Ya. Kita orang itu bisa berubah. Dalam hidup ini, ya, dalam hidup ini saya pribadi sendiri punya prinsip ya, janganlah kita ya kita harus menghindari ya, menghindari apa? Yang pertama, ya kita tidak boleh menghina orang tua. Kenapa? Karena kita akan jadi orang tua. Ada yang mau jadi muda terus? Nggak ada. Kalau dalam cerita kungfu yang jadi muda itu cuma Cupek Tong, bocah tua nakal gitu ya. Yang ceritanya si apa tuh apa sih salah satu gurunya si apa Yoko gitu ya. Buat Cupek Tong yang rambutnya putih, kemudian jadi hitam putih, kemudian jadi hitam semuanya gitu kan. Itu ya Cupek Tong gitu kan. Orang pasti akan tua terus. Jangan kita menghina orang tua. Kita bilang, oh mama kita gini, oh papa kita gini kan, oh mama kita budak. Mungkin kita bisa lebih buruk lagi dari itu sekarang ya. Yang kedua, kita jangan menghina orang cacat. Ya. Kenapa? Karena kita yang sehat, ya memang karma kita orang jadi orang sehat. Tapi bisa jadi kemudian yang namanya dari sehat menjadi sakit atau kemudian menjadi cacat itu drastis gitu ya, bisa seperti itu ya. Saya pernah ketemu Bapak Ibu, eh, saya tinggal di Pondok Gede, tapi kerja saya di daerah Cengkareng. Jadi kalau saya berangkat tuh naik busway itu jam 4 pagi udah harus bangun ya. Jadi jam 5 kurang saya udah berangkat. Nah itu kalau pulang dari sana jam 6, jam 7 sampai rumah ya jam 9 malam. Saya pernah ketemu sama waktu turun di halte busway, ada seorang anak muda, ya, anak muda. Dia tuh ternyata tunanetra, ya, tunanetra buta. Anak muda ini kurus badannya, ya, kurus hitam gitu ya kan. Kemudian kulitnya juga ya gitulah agak kasar. Ya. Kebetulan ya saya pas turun di situ, ya saya juga mau ke arah nyebrang juga ke turun. Waktu itu saya masih naik Gojek lah gitu ya, turun ke naik, naik jembatan penyeberangan. Nah saya ketemu dengan si tunanetra ini, ya, masih muda lah. Kemudian saya tanya, apa Bapak mau kemana? Saya mau ke apa ke cuci katanya, ke cuci gitu katanya ya. Cuci dia bilangnya cuci gitu ya kan karena orang Indonesia cuci sebutnya. Nggak bisa bilang cuci gitu. Cuci karena kebetulan kantor saya tuh dekat sama apa sih dengan dekat dengan cuci gitu ya, cuci. Bapak oh ya udah ya sekalian lah gitu ya. Jadi bareng turun gitu kan. Nah, sempat dia tuh nanti bisa nggak dipanggilkan ojek atau apa gitu kata dia gitu kan. Ya udahlah. Kebetulan saya punya dulu tuh aplikasinya nggak bisa kalau kita manggil kita manggil lagi. Ya kebetulan saya punya Gojek sama Grab. Ya udah saya pesankan aja gitu kan. Saya pesankan saja gitu kan. Terus Bapak mau kemana? Mau ke cuci katanya. Oh ya udah. Saya tanya, Bapak ngapain ke cuci gitu? Saya pikir mau apa sih kan ada kegiatan sosial atau apa begitu ya. Saya pikir begitu gitu ya. Ternyata apa sih Bapak? Saya mau kursus di sana tuh ada yang ngasih kursus gratis katanya gitu ya. Bapak rumahnya di mana gitu kan? Ya rumahnya daerah Kalideres sanan lagi gitu kan. Jauh banget gitu ya. Lumayan jauh loh bagi orang yang tunanetra naik busway jauh-jauh mau kursus ya. Kalau dibandingkan dengan saya mungkin seperti itu, bisa jadi mungkin saya tidak seperti dia begitu ya. Nah, itu ya udah gitu ya. Ya udah saya pesankan Gojeknya dan dia juga naik. Saya bilang sama tukang ojek ya, "Pak, ini ke yang cuci ya, yang di sana gitu ya. Bapak tahu kan?" "Pak, ya tahu." Ya udah. "Pak, nanti ini ya sudah dibayar, nggak usah. Jadi lewat saja." Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, alangkah mungkin tidak terpikir bagi kita ada seorang yang cacat ya, yang cacat yang kita pikir mungkin apa ini mau minta minta ini ya ada bantuan sosial kan, sekarang kan cuci gitu ya kan, ternyata dia tuh mau belajar, mau kursus. Wah ini suatu yang hebat. Dan saya memang nggak pernah ketemu dia dia lagi ya mungkin. Nah jadi Bapak Ibu sekalian,
banyak hal yang mungkin kita nggak mengerti ya, kenapa orang seperti itu mau belajar. Ya mungkin dia ingin memperbaiki sesuatu, ya itu kita tidak tahu. Itu yang kedua, kita harus menghindari kita menghina orang cacat. Yang ketiga, kita menghina orang yang mungkin miskin atau apapun. Itu kita tidak boleh. Ya. Kita menganggap orang, kemudian orang tuh ini ya atau di bawah kita atau apa, kemudian kita menghina, itu tidak boleh juga. Ya. Karena miskin dan kaya itu bukan sesuatu yang memang apa ya? Ya memang semuanya dari karma, ya semuanya dari karma. Nah, Bapak Ibu sekalian, Konfusius mengatakan, miskin tanpa menggerutu itu sukar, kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Konfusius mengatakan seperti itu. Kalau miskin tanpa menggerutu itu susah, benar nggak? Benar gitu ya kan? Coba kalau orang miskin, ya kekurangan, ya dia menggerutu, wajar, wajar kan? Wajar. Kita aja nggak punya uang, bisa menggerutu, benar nggak? Ya kan? Apalagi orang yang mungkin, mohon maaf, yang miskin, yang di bawah itu, yang mau makan aja mungkin dia nggak tahu. Ya, miskin tanpa menggerutu itu susah, susah lah pokoknya gitu. Ya, budakan juga seperti itu gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya ada orang yang mungkin dalam posisi miskin atau dia lapar atau apa, ya pasti dia nggak bisa. Ya, dalam salah satu ceramah Buddha kan pernah ada seseorang yang jauh-jauh datang, padahal udah terlambat. Ya, padahal udah terlambat. Ya, datang nih, mau dengerin khotbah. Sang Buddha tahu dia harus khotbah supaya orang ini mencapai sotapanna gitu ya. Jadi ditunggu, ditunggu. Ya, itu kata Buddha. Ya, kalau saya ya nggak tahu, ya, jangan ditunggu lah, diem aja gitu. Orang saya nggak tahu ya mau dapat sotapanna atau tidak ya. Ditunggu. Ya. Setelah datang, apakah Buddha langsung ceramah? Tidak. Orang itu apa ya? Disuruh makan dulu. Ya makan dulu. Setelah udah siap makan, dia datang, udah seger, baru Buddha khotbah. Kenapa? Ya orang kalau dalam keadaan kekurangan, ya, kelelahan, kecapean, nggak konsen gitu ya kan. Nah jadi begitu, miskin tanpa menggerutu, ya itu sukar. Tapi kalau kaya tanpa menjadi sombong, harusnya itu mudah, gitu ya. Harusnya itu mudah. Konfusius mengatakan seperti itu. Dan Buddha pun mengajarkan supaya kita bisa menekan ego, ya kan? Jangan sebentar-bentar itu mengadakan ego, apalagi sudah punya jabatan. Nah ini yang masalah ya kan, kalau kita punya jabatan kan suka seperti itu ya. Kadang-kadang saya suka juga seperti itu. Oh saya di seperti itu ya, padahal saya kalau di kantor enggak seperti itu gitu ya. Kadang-kadang suka naik ya, udah biarin aja lah gitu ya kan. Sama-sama lah gitu ya kan. Ya mungkin karena dia melakukan hal yang salah, saya pun juga melakukan hal yang salah. Ya, saya bukan orang yang 100% baik ya, tapi berusaha melakukan baik. Sama seperti tadi Pancasila ya kan. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Saya berusaha menghindari pembunuhan. Itu sikap kita menghindari, ya kan? Menghindari pembunuhan. Jadi aktifnya harus bagaimana? Ya harus menangguhkan cinta kasih begitu ya. Jadi bukan cuma menghindari pembunuhan, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak. Buddha tuh mengajarkan ya dua sisi ya. Yang satu pasif, tapi di satu sisi aktif ya. Berusaha menghindari pembunuhan ya. Panatipata weramani. Tapi di satu sisi kapan? Ya harus melakukan cinta kasih. Gitu loh. Ya kan? Jadi kemudian apa? Berusaha musawada, weramani, sikapadang, samadiyami. Berusaha menghindari berdusta, ya, omongan tidak benar. Berusaha. Berarti aktifnya seperti apa? Berarti ucapan benar, harus melakukan ucapan yang benar. Jadi ada dua sisi gitu. Jangan diem aja gitu ya kan. Jangan diem aja. Kalau diem aja ya ngapa-ngapain, berarti menghabiskan kontrak aja gitu, kontrak hidup gitu, tapi nggak ada tabungan lagi ke depannya. Karena kita kan punya dua bank nih tabungannya, satu karma baik, satu karma buruk. Mana yang punya bunganya duluan ya kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, tidaklah pantas bagi kita. Ya. Sebentar-bentar itu apa namanya tuh ya, kalau zaman sekarang itu bahasa gaulnya kepo gitu ya, kepo ya. Jadi kepo tuh, kepoin orang gitu. Karena ini gitu kan. Terus nanti ini cetuk lah ini apa segala gitu ya kan. Nah, padahal mungkin dirinya saja belum tentu benar. Ya, nah ini yang memang harusnya kita harus melatih diri kita dengan sebaik
baik. Ya, melatih diri kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Ya itulah dia, mengurangi kesombongan, mengurangi keakuan, ya, mengurangi keakuan. Jadi kita harus bisa rendah hati karena salah satu hal supaya hidup itu indah, ya, yang disampaikan oleh Buddha supaya hidup itu indah ada dua hal. Yang pertama sabar, ya. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua rendah hati. Kalau kita bisa sabar dan rendah hati, hidup akan menjadi indah, ya kan? Itulah dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam hal ini kita semua harus sama-sama saling membantu gitu ya, bukan saling mengkritik ya. Mengkritik sampai kata kalau kritiknya baik ya silakan saja gitu ya. Tapi kadang-kala ada orang itu mungkin kritiknya benar, cuman cara penyampaiannya salah, jadinya jadi salah gitu ya, salah tangkep ya. Zaman sekarang tuh seperti itu tuh Bapak Ibu. Maksud kita benar, tapi karena salah caranya, ya kita yang menjadi salah ya. Ini yang ya itulah dia zaman zaman sekarang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nilailah pertama adalah kalau misalnya ada sesuatu, balikan dulu ke diri kita sendiri gitu ya. Jangan kita menilai menilai orang itu, menilai kondisi itu langsung kita nilai. Nilai, oh oh iya gitu ya. Oh ya udah, janganlah kita melakukan seperti itu ya. Jadi itu dijadikan sebagai pelajaran. Memberikan nasihat, ya itu boleh. Tapi berikanlah nasihat pada kondisi saat yang pada saat apa? Ya yang apa ya? Yang mungkin apa? Yang kondisi yang tepat ya, kondisi yang tepat. Ya. Bagaimana caranya? Kalau ada teman kita marah-marah atau apa gitu kan, ya langsung kita kasih nasihat, nggak bakal dia denger gitu, nggak bakal denger gitu ya. Udah, yuk kita makan dulu gitu ya kan, yuk makan dulu lah, makan minum apa. Nanti udah tenang kan gitu kan, udah tenang, baru kita kasih nasihat gitu kan ya. Jangan kita kasih nasihat, dia malah, oh apa lu nasihatin gue gitu deh. Semarah dia nanti gitu kan. Ya, ayo makan dulu. Coba. Nanti udah ini, ada apa sih tadi? Kan seperti itu, ya kan? Nah, itulah dia, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya memang seperti itulah, ya. Jadi kunci supaya kita tidak berusaha menghakimi orang lain, menilai suatu kondisi, yaitulah dengan kerendahan hati. Ya, Buddha mengajarkan itu kerendahan hati. Dan setelah itu banyak-banyaklah kita bersyukur, ya kan? Nah, kalau bersyukur kan kita, oh ya, kita masih lebih beruntung dibandingkan orang lain. Masih lebih beruntung dibandingkan orang lain. Ya kalaupun kita misalnya sakit, ya inilah sakit yang memang saya harus terima, gitu ya kan. Tapi kan bukan berarti kemudian kita harus hidup itu berhenti. Ya, hidup tidak bisa berhenti. Hidup akan berjalan terus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan pada malam ini. Saya serahkan kepada protokol dulu, mungkin jika ada tanya jawab, silakan. Ya, terima kasih kepada Romo Iwan Setiadi atas dhamma desana yang disampaikan. Romo, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin untuk menyampaikan pengumuman dulu ya Romo ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Romo. Jadi ada beberapa pengumuman yang hendak kami sampaikan, yakni pertama, besok ya, 24 Oktober 2021 jam 9.30 sampai selesai, ada sekolah minggu biar Pluit Damasuka. Ini ada kebaktian online juga. Ini khusus bagi ya untuk SD ya, TK SD. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak ataupun keponakan, adik ya bisa sama-sama diajak untuk mengikuti sekolah minggu biar Pluit Damasuka untuk ya online-nya ya. Next. Kemudian untuk besok, hari Minggu jam 9 pagi, itu ada kebaktian umum biar kita masuka, ya masih kebaktian online. Ada ceramah yang akan disampaikan oleh Biksuni Badraloka dengan tema kita semua adalah bodhisatwa dengan meeting ID dan passcode yang sama. Next. Kemudian pada besok ya jam 7 malam itu ada Dhamma Desana juga yang akan disampaikan oleh Romo Tatangtan dengan tema habit memainkan pola lama. Dengan highlight-nya pertanyaan ada dua di sini. Yang pertama,
Apa sih yang membuat kita sulit membiasakan hal-hal baik? Kemudian 2, gimana nih pola yang tepat agar berhasil mengubah habit kita? Jadi bila ada yang berminat ya, jadi ini adalah VPDS Youth ya, Sunday Service. Jadi bisa kontak kepada Saudara Febian Hadiata. Itu biasa meeting SD dan Paskot juga masih sama. Itu besok jam 7 malam sampai selesai. Oke, next. Kemudian pada hari Senin dan Selasa jam 7.30 malam, kita ada sama-sama chanting malam dengan meeting ID dan passcode yang sama juga. Next. Kemudian pada hari Rabu, ya tanggal 27 Oktober 2021, jam 7 malam, ada meditasi yang akan dibimbing oleh Ajan Acalo. Ini bisa kontak di nomor WA yang tertera ya, karena biasanya meeting ID dan passcode berbeda. Oke, next. Kemudian untuk hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 7 malam ada VPDS Talk Series, pembicara akan diumumkan kemudian. Meeting ID dan passcode tetap sama. Next. Kemudian untuk Sabtu depan kita ada merayakan Katina Puja ya 2655 Buddhist Era yang akan disampaikan Dhamma Desananya oleh Biku Dhammawudo. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berdana Katina ya secara khusus dapat mengirimkan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Sahadharma Jaya dengan nomor rekening 244 300 5960. Dan juga mohon agak menambahkan angka 10 pada akhir nominal. Jadi kalau misalnya seandainya biasa kita dana, di belakangnya itu nominalnya 19, khusus untuk Katina, kita kasih kodenya di belakang adalah 10. Dan juga nanti pada saat Katina, akan secara simbolis Wira Masuka memberikan dana kepada Yang Mulia Bante ya. Yang Mulia Anggota Sangha juga akan datang di sini dan kami akan memberikan secara simbolis persembahan dana yang Bapak Ibu telah danakan. Next. Kemudian untuk hari Minggu ya, tanggal 31 Oktober 2021, minggu depan ya, minggu depannya lagi ada kebaktian yang akan disampaikan oleh Dr. Ratna Surya Widya dengan tema Sehat Mental dalam Perspektif Agama Buddha dengan meeting ID dan passcode yang sama juga. Next. Kemudian untuk bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi MC kebaktian online, dibuka rekrutmen dengan persyaratan usia minimal 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan juga disiplin. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berminat untuk mengisi kebaktian online sebagai MC dapat menghubungi saudari Winnie dan juga saudari Rubianti ya. Oke. Itu saja pengumumannya disampaikan. Baiklah, kini tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan baik secara langsung maupun tertulis dapat mengajukannya. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, klik saja tombol raise hand. Nanti kami akan mempersilakan agar Bapak Ibu dapat berbicara langsung kepada Romo. Ya. Kemudian jika ingin bertanya secara tertulis bisa mengirimkan kolom chat ya ke Wilpurida Masuka ataupun ke saya. Nanti akan saya bacakan kepada Romo. Baiklah, apakah ada bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang ingin bertanya langsung? Dipersilakan, klik saja tombol raise hand. Kita tunggu ya Romo, masih belum ada yang bertanya. Ataupun bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara tertulis, bisa langsung dikirimkan ke kolom chat. Kami persilahkan. Oke, Romo, sambil menunggu pertanyaan masuk, bolehkah saya bertanya, Romo? Ya, silakan. Ya, terima kasih Romo. Romo, jadi saya ingin bertanya. Jadi kan kita sebagai umat manusia ya, apalagi sebagai umat Buddha yang baik gitu ya, sebagai Buddhis yang baik, sepatutnya tidak menjudge ya atau menilai ya seseorang dari luarnya saja ya seperti tema kita pada malam hari ini ya, tidak menilai buku dari sampulnya saja. Tapi adakah Romo istilahnya kita ada situasi tertentu yang menggunakan penilaian dari luar yang menunjukkan kualitas dari orang tersebut. Misalkan
ada orang yang misalkan dari luarnya kelihatan baik. Jadi kan belum tentu di dalamnya baik juga, Romo. Tapi ada juga orang yang di luarnya kelihatan baik dan memang di dalamnya memang baik, Romo. Apakah ada istilahnya kita cara untuk istilahnya membedakan antara orang yang benar-benar baik ataupun yang tidak baik dari luarnya saja begitu, Romo? Ataupun bolehkah misalnya memang dari penampilan luar itu tidak apa ya istilahnya tidak meyakinkan, maksudnya di dalamnya seperti apa, tapi kita bisa menilai kalau misalnya orang tersebut misal memang benar-benar baik itu kelihatan dari luarnya. Jadi ada nggak pembedanya, Romo, antara kita bisa melihat tampilan luar dengan orang yang memang di dalamnya seperti yang tampak dari luarnya, Romo? Mungkin bisa dijawab dulu, Romo. Nanti ada saudari Lisia yang sudah resen, nanti bisa dipersilakan juga. Oke, Romo, apa mau mempersilakan saudari Lisha dulu untuk bertanya? Jadi sekalian nanti dijawab langsung ya, Romo ya. Oke, kepada saudari Lisia, kami persilakan untuk bertanya. Mungkin silakan aja dulu, nanti kalau mungkin aja yang sama mungkin. Halo? Ya, Ya, dipersilakan aja dulu bertanya ya, nanti. saudari Lisha, silakan untuk bertanya langsung kepada Romo. Selamat malam, Romo. Saya ingin bertanya, bagaimana kan orang tua saya baru meninggal. Saya selalu teringat orang tua saya dan selalu memimpikannya. Ya, bagusnya saya sebagai anak, bagusnya harus melakukan apa? Kira-kira biar saya tenang dan mama saya sana juga bisa tenang gitu. Sekian, Romo. Ya, protokol. Saya jawab satu-satu ya, berarti ya. Ya, silakan Romo. Saya jawab dulu dengan yang pertanyaan pertama dari Vincent. Jadi memang tidak ada, misalnya kita juga bisa menilai, kita bicara sebagai umat awam ya, orang awam yang kita nggak bisa mengerti apa-apa. Kita nggak bisa bilang itu kita, oh ini orang ini nanti kemungkinannya akan menjadi jelek, atau kemudian ini dia bermaksud buruk atau apa, itu kita agak sulit gitu ya kan. Tapi dalam hal ini bukan berarti juga ya apa ya, kita juga harus apa ya, ya sudahlah, katanya kan nggak usah ini, nggak usah kepo gitu kan ya. Berarti ya udahlah kita diemin aja gitu kan. Bukan seperti itu juga, ya kan. Ingat kalau Buddha juga mengajarkan kalau kita menjadi orang yang harus waspada, ya kan? Ya kan, Buddha kan mengajak kita juga menjadi orang yang waspada. Ya, tapi dalam hal ini kewaspadaan kita ini lebih kepada supaya agar kita bisa melindungi diri kita dengan baik, ya, melindungi diri kita dengan baik. Bukan waspadanya itu mengkepoin orang lain gitu ya kan, tapi melindungi diri kita baik. Ya, ini waspadanya, ya kan. Buddha mengajarkan seperti itu. Dalam Dhammapada kan dikatakan juga kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu harus melindungi diri kamu dengan baik, begitu ya? Ada yang seperti ya kan? Ya, Buddha kan mengatakan dalam Dhammapada, ya saya lupa salah satunya. Jadi kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, jadi kamu harus melindungi diri kamu dengan baik. Ya kita nggak sayang diri kita, ya biarin aja. Misalnya mau nyebrang nih, nyebrang jelatan, ya udahlah kalau karma kita mati ya mati gitu kan, nyebrang nyebrang aja gitu kan. Ada yang berani nyebrang di Gajah Mada siang-siang gitu kan, nyebrang aja gitu ya, nyebrang gitu kan ya, terserahlah. Kalau saya ketabrak mati ya sudah gitu kan. Kalau enggak ya berarti karma saya belum sampai. Ya kan nggak bisa seperti itu. Kalau kita cinta diri kita dengan baik, ya kita harus melindungi diri kita dengan baik. Nah, dalam hal ini kalau kita berhubungan dengan orang-orang, tentunya kita boleh saja kita menilai ya, tapi bukan berarti kemudian kita bisa setelah dari kita menilai itu menghakimi orang lain itu. Beda ya, beda kalau misal kita kamu coba deh nilai dia sendiri. Nah, itu kan kita disuruh menilai, ya kan? Bukan diam-diam itu kepo-kepo kita nilai orang lain, bukan. Ya.
saya sendiri di kerjaan saya juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada staf saya ya, dalam berapa bulan ya, harus saya nilai ya, saya harus nilai ya, saya harus fair nilai dia. Ya kalau memang dia bekerja dengan baik ya, memang dia baik. Kalau dia tidak ya tidak. Apalagi kalau saya harus terima karyawan gitu kan, ada terima karyawan, saya style skill-nya, ya kalau memang enggak ya enggak. Kalau misalnya oke, dia punya menurut feeling saya dia sebenarnya oke lah gitu ya kan. Cuma mungkin harus diasah sedikit gitu kan. Ya sudah, dia masuk ya walaupun mungkin dalam berapa bulan mungkin masih dia ini, tapi setelah itu dia bisa ya berarti komitmen penilaian saya benar gitu kan. Tapi ada kalanya salah juga gitu kan. Ini orang mesti benar, tapi ternyata ya ini kerjanya gimana sih pekerjaannya gitu kan ya, nggak sesuai gitu ya. Namanya kan kita menilai sesuatu ya, bisa salah, bisa benar ya. Tapi setidaknya memang kita bisa apa apa ya, ya banyak-banyaklah kita memang harus apa ya, makanya kan kalau kita mau bekerja, mau apa itu kan kita harus berdoa, ya kan. Berdoa dulu supaya apa ya, setidaknya kita dilindungilah, diberkahi dengan sesuatu yang baik-baik saja, ya. Kalaupun tidak baik, ya udah nggak apa-apa, berarti karma buruknya berbuah kan terbayar. Ya, jadi memang dalam hal ini Vincent, dalam hal ini menilai itu dalam arti kata memang kalau memang kita disuruh menilai, ya kita menilai, tapi tentunya menilainya dengan objektif, ya jangan subjektif benar. Wah, ini orang nih udah jelek, udah apa gitu kan, udah nggak cocok lah gitu kan ya kan. Jadi menambah-nambahkan sesuatu yang mungkin bukan bukan porsinya dia gitu sebenarnya ya. Nah, itu yang tidak boleh ya kan. Ya kalau kita masih menilai ya menilailah. Tapi jangan kemudian serta-merta kemudian kita lihat sesuatu kita langsung bilang, "Kamu nih atau apa gini-gini." Ya kita nggak bisa seperti itu ya kan. Bahkan dengan saudara sekalipun, ya mungkin kita nggak bisa bilang, "Oh, kamu gini-gini." Nggak bisa ya kan, karena mungkin dia punya sesuatu yang berbeda ya kan, apalagi mungkin tinggalnya sudah lama berjauhan atau apa, nah kita susah ya kan, karena itu kan banyak 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 apa ya, cerita yang tidak kita tahu ya kan. Ya, jadi mungkin itu sementara yang bisa saya jawab, Vincent. Ya, terima kasih Romo. Ya. Oke, Baik, lanjut. pertanyaan yang kedua yang untuk Lisha ini tentunya ya bukan sesuatu hal yang dilarang gitu ya, kalau kita tuh misalnya sayang dengan orang tua kita, kemudian kita selalu teringat dengan orang tua kita, itu sesuatu hal yang memang tentunya bagus gitu ya. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu saudara sekalian, kadangkala yang baik bagi kita adalah kalau memang dalam hal ini kita berhubungan dengan orang tua ya. Kalau orang tua kita memang sudah tiada gitu kan, nah lebih baik itu memang ya sudah kita memang harus berdoa terus ya, melakukan suatu perbuatan baik mengatasnamakan beliau. Ini ada sesuatu yang baik ya tentunya. Nah, jika kita terus teringat ya jangan juga kita ingat-ingat, dalam hal ini ingat tuh kemudian ingatnya kemudian sedih gitu ya. Kalau kita mengingat kemudian, oh ingat, nah kemudian pada saat ingat itu ya nanti kita berdoa. Ya, jangan kemudian ingat kemudian sedih ya, bisa saja nanti ya apa ya, timbul sesuatu yang apa ya, mungkin kita nggak mengerti ya, mungkin orang tuanya jadi terikat terus atau gimana ya kita nggak tahu juga, ya kan. Tapi yang tentunya adalah sebuah hal yang bijaksana kalau kita terus melakukan suatu hal yang baik untuk orang tua kita, baik itu berdoa ataupun juga melakukan dana atau apapun dengan mengatasnamakan orang tua kita, ya. Jadi hanya itu yang mungkin bisa kita lakukan, ya kan. Di luar itu ya kita tidak bisa lebih jauh lagi karena beliau sudah meninggalkan dunia ini, ya kan. Lain cerita kalau misalnya mungkin orang tua kita masih hidup, ya. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Kalaupun itu sudah melakukan terbaik, kemudian juga orang tua kita meninggalkan kita, yaitu yang penting kita sudah melakukan hal yang baik, ya, sudah melakukan hal yang baik, ya. Jadi tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu bagaimana mungkin seperti ini deh. Saya dulu waktu belum berkeluarga tuh nggak bisa membandingkan orang tua tuh seperti apa. Tapi begitu sudah punya anak, baru saya tahu gitu, orang tua tuh seperti ini, gitu ya kan. Nah jadi, ya pahamilah hal seperti itu. Ya, jangan kita menyakiti hati orang tua selagi hidup. Ketika mereka meninggal, ya kita harus juga kita terus melakukan persembahan lah kepada orang tua kita.
Ya, tentunya kalau dalam tradisi kita ya, tradisi Tionghoa itu kan ada kita sembahyang nih nanti eh, nanti di Desember ya, Desember ini ada Tangce, makan ronde, kita sembahyang. Nanti kan Sincia kita juga sembahyang ya. Nanti di bulan 3 ya di Sague, bukan Sague, di April ya. Di April tuh nanti ada Cengbeng. Ya itu tentu kita harus terus melakukan berdoa untuk orang tua kita. Ya. Sewaktu dia hidup kita harus melakukan melayani orang tua kita dengan kesusilaan. Sewaktu meninggal kita juga harus melayani orang tua kita dengan susilaan. Setelah meninggal pun kita harus melayani orang tua kita dengan kesusilaan. Itu yang baik. Ya, lebih baik lagi ketika orang tua kita masih hidup, ya kan? Jangan setelah meninggal repot-repot, ribut-ribut, sembayangannya kayak apa gitu kan. Jadinya muter-muter aja begitu ya kan. Tapi waktu hidup diemin aja begitu ya kan. Waktu orang tua itu diemin aja lah gitu ya kan. Tapi begitu meninggal jadi ribut. Gitu kan. Nah itu yang juga tidak boleh. Jadi kepada Lisya, ya kalau misal seperti itu ya kita harus hanya mendoakan kepada mama kita. Jangan lupa kita doakan supaya mama terlahir di alam yang bahagia. Kita harus buat doa seperti itu. Ya, supaya mama kita juga hidup di alam yang berbahagia. Kalau toh beliau sudah di alam berbahagia, ya berarti bagus. Tapi kalau lagi di alam menderita, tentunya kalau doa kita sampai, beliau akan mungkin merasakan kesenangan, bisa juga mempercepat dia lahir di alam yang lebih bahagia. Jadi itu saja sih yang bisa saya jawab, Lisya. Makasih Romo. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Apakah ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya secara langsung pada Romo? Klik saja tombol raise hand, ataupun jika ada pertanyaan secara tertulis, bisa mengirimkan di kolom chat. Kita tunggu sebentar ya Romo. Ya. Baiklah Romo, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Romo, apakah berkenan untuk menyampaikan closing statement, Romo? Baik. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada ceramah pada minggu ini adalah janganlah kita menilai satu kondisi ataupun seseorang itu dari kulit luarnya saja, karena kita tidak mengetahui cerita di balik itu. Yang kedua, berusahalah kita melakukan hal yang bisa mengurangi kesombongan kita. Ya, kita harus berusaha rendah hati agar kita bisa tetap membina diri kita menjadi lebih baik, karena tentunya kita semua ingin menjadi seseorang yang menjadi hal yang lebih baik di kemudian harinya. Tidak ada orang yang punya cita-cita, nanti saya mau turunlah dari manusia nanti ke alam neraka gitu kan, nggak ada. Pasti semuanya mau jadi dewa, minimal jadi dewa gitu kan, minimal ya, atau mungkin jadi orang yang lebih manusia mungkin yang lebih ya kehidupannya mungkin lebih daripada yang sekarang. Jadi itu saja kesimpulan pada minggu ini. Semoga kita semuanya bisa menjalankan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, marilah kita semua bersikap anjali. Yang kinci ratenang loke, wijati wiwida putu, ratenang budang samanati, tasma soti bawantute.
Yang kincira tenang loke wijati wiwida putu ratenang damang samanati tasma soti bawantu te. Yang kincira tenang loke wijati wiwida putu ratenang sanggang samanati tasma soti bawantu te. Semoga kita semua dapat hidup berbahagia. Sampai sata bawantu sukitata. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, demikian sesi Dhamma Desana juga Tanjawab bersama Romo Iwan Setiadi. Romo, kami atas segenap pengurus Wihara Pelita Masuka dan juga umat mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan Romo. Romo, Sama-sama. apabila Romo ingin beristirahat ataupun meninggalkan ruang Zoom meeting, kami persilakan Romo. Saya ikut sampai selesai. Oh, oke. Terima kasih Romo. Baiklah, mari kita lengkapi kebajikan kita pada hari ini dengan berdana paramita. Kepada Proter dipersilakan.